So ya, hati-hati banget ya yang namanya main hukum dan pakai pasal pencemaran nama baik, karena salah-salah udah buta mata, buta hati, terus masuk penjara, ditinggal istri. Apakah untuk bayar hutang uak saya? Ya orang gila lah kalau saya cacar uang 1,5 miliar untuk kepentingan yang bukan kepentingan primer saya. Apakah duit itu akan saya belikan KFC? Kalau misalkan saya tidak bisa cari nafkah, apakah istri saya akan tetap bersama saya selamanya kalau uang 1,5 miliar itu habis? Saya nggak ingin ya bahas Agus secara personal atau masalah keluarganya ya, karena itu sebenarnya sudah urusan Agus sendiri dan itu sudah keputusan Agus dan pengacaranya yang dia buat. Apalagi Pak Agus ini kan sudah punya pengacara ya, yang tentu mereka berdua bisa tiktokan lah ya lebih baik dan memutuskan yang terbaik buat Agus ke depannya. Terus terang, di luar hujatan netizen tentang Agus yang sudah disiram air keras, saya itu turut bersimpati ya sama Pak Agus ini, karena ya jelas Pak Agus itu jadi korban dan dia sudah kehilangan kedua matanya. Dan ini nggak ringan loh, berat loh hidup tanpa mata, karena kan mata itu kan jendela dunia ya. Dengan mata sehat juga, tentu sebenarnya Agus akan mendapatkan peluang-peluang yang baik dalam bidang pekerjaan dibanding ketika sekarang sudah kehilangan matanya. Di video ini saya mau bahas tentang saya aja lah, bagaimana saya menjadi Agus. Bagaimana kalau saya mengalami hal yang serupa seperti Agus, lagi jalan-jalan pakai motor terus tiba-tiba disiram air keras sama orang lain dan harus kehilangan kedua belah bola mata saya. Aman kan Pak Farhad dari Somasi? Bentar, biar lebih afdol, saya mau menjiwai karakter dulu ya. Oke, kembali lagi. Pertama-tama nih, saya dapat 1,5 miliar. Apakah duit itu akan saya belikan KFC? Ya enggak lah, itu terlalu receh ya. Apakah untuk bayar hutang uak saya? Ya orang gila lah kalau saya cacar uang 1,5 miliar untuk kepentingan yang bukan kepentingan primer saya setelah mata saya buta dua-duanya. Hal yang pertama saya lakukan adalah mencoba secara maksimal kebutuhan mata saya biar bisa melihat normal sesegera mungkin. Kenapa? Ya karena saya laki-laki. Laki-laki itu kan tugasnya cari nafkah ya. Dan tanpa kedua belah mata, ya tugas nafkah ini jadi tantangan berat ya. Saya akan berpikir gini ya, kalau misalkan saya tidak bisa cari nafkah, apakah istri saya akan tetap bersama saya selamanya kalau uang 1,5 miliar itu habis? Saya akan buru-buru ya datang ke rumah sakit dan minta layanan premium. Kalau layanan tersebut tidak ada di kelas 2 atau kelas 3, ya saya akan upgrade minta kelas 1 atau VIP sekalian malahan. Karena biasanya kan kelas 1 atau kelas VIP itu kan punya obat, punya kamar, punya dokter yang lebih baik ya. Maksudnya dokternya itu lebih senior ya. Terus ya saya juga nggak akan diem gitu aja. Saya akan cari second opinion di rumah sakit yang lain, rumah sakit swasta misalkan. Tujuannya ya agar dapat pandangan lain. Ini pernah saya lakukan ya ketika istri saya lagi hamil dan ketika periksa di RSUD itu kan divonis untuk sesar ya. Ternyata setelah datang ke beberapa dokter lainnya, ternyata nggak perlu disesar karena lahiran normal pun bisa. By the way, waktu itu saya sampai mendatangi 5 dokter ya untuk mencari second, third, fourth opinion. Terus langkah kedua, ketika tahu mata saya ternyata tidak bisa diselamatkan meskipun sudah ke second opinion, third opinion, terus 1,5 miliarnya ini gimana? Kan udah nggak bisa buat berobat ya. Oke, pertama-tama karena saya anggap diri saya ini bodoh tentang keuangan, apalagi belum pernah ya pegang uang segede itu ya. Yang pertama saya lakukan adalah saya akan ambil 500 jutanya dulu dan sisanya 1 miliarnya itu saya rubah menjadi emas batangan. Sebodoh-bodohnya saya nggak ngerti soal keuangan, tapi saya tahu loh kalau emas batangan itu nilainya akan selalu naik tiap tahun. Saya juga akan menghindari saham, trading maupun kripto ya, karena saya nggak punya mata ya untuk melihat perubahan candlestick setiap detiknya. Jadi pilihan terbaik di saat saya nggak ngerti keuangan, ya udah beli emas aja, emas batangan ya. Saya bisa minta
bantuan istri saya untuk ngenalin emas asli atau emas palsu. Terutama kalau belinya langsung di toko Antam kan lebih aman ya. Dan bisa juga emas batangan itu kan di-scan keasliannya ya lewat CertiEye. Dan kemudian emas tersebut disimpan di safe deposit box di bank BCA. Biar nggak ketitil-titil ya. Biar nggak ada tangan-tangan nakal yang tiba-tiba nyolong. Terus tadi 1 miliarnya udah jadi emas batangan nih. Lah terus 500 jutanya buat apa? Yang saya akan lakukan adalah saya akan pindah rumah ke provinsi dan kota dengan biaya yang lebih murah. Misalkan di Solo ya, habiskan 300 juta untuk beli rumah secara cash. Sisanya 200 juta itu bisa untuk keperluan berobat dan harian ya selama kurang lebih 2 tahunan lah. Lumayan tuh, sebulan paling enggak dapat 8 juta rupiah ya. Dan uang segitu cukup banget loh untuk makan layak, biaya anak sekolah, hidup juga layak, rumah juga bagus. Dan sekaligus penyesuaian ya habit dari kota besar ke kota kecil yang lebih slow moving. Dan biar nggak kaget juga ya. Terus langkah ketiga, saya akan minta istri saya install ChatGPT dan tanyakan, jika saya punya uang 1 miliar, enaknya uang itu diapakan ya biar saya bisa hidup santai, nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, tapi tetap gajian tiap bulannya. Ternyata sesuai jawaban dari ChatGPT, itu ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih ya, mulai dari obligasi dulu deh. Obligasi ori ternyata itu kan bisa memberikan return sampai 5% ya per tahun. Dan kalau dihitung 1 miliar tadi kalau dimasukin ke obligasi ori itu menghasilkan 50 juta per tahun. Atau kalau dibagi 12 masih dapatlah 4,1 jutaan lah ya sebulan. Angka tersebut itu masih oke banget ya kalau sudah pindah ke Solo ya. Lah UMR Solo aja cuma 2,2 juta, artinya itu kan masih 2 kali UMR Solo ya. Masih cukup lah buat makan. Apalagi setelah hidup 2 tahun di Solo, yang pasti sudah bisa menyesuaikan ya living cost di kota kecil ya. Langkah keempat yang saya lakukan setelah ekonomi mulai membaik, inflasi menurun, dan harga-harga mulai normal kembali, mulai banyak tuh orang-orang bisa kerja, pabrik-pabrik pada buka, maka saya akan gunakan 1 miliar itu tadi untuk bikin kos-kosan. Targetnya ya kosan dekat kampus ya, atau dekat pabrik ya. Saya nggak akan ambil opsi lain yang high risk karena ya itu tadi, posisi saya sudah tidak punya mata untuk melihat ya. Dengan mata buta saya akan cari peluang di kosan dengan cari return ya kurang lebih 10% ya per tahun. Dan kalau misalkan kosan itu tidak bisa mencapai 10% per tahun, alternatif lainnya ya buka tanah di dekat kampus, buka ruko kecil dan sewakan. Bisa ya kalau untung 10% per tahun. Artinya di sini saya kembali lagi bisa hidup layak tanpa harus kerja. Dan kalau 5% tadi hitungannya 4 juta per bulan, maka kalau 10% itu kan udah 8 juta per bulan ya. Dan saya rasa uang segitu tuh cukup, sangat cukup banget lah untuk membiayai hidup anak sekolah, meskipun di rumah aja nggak ngapa-ngapain ya. Yang penting hidupnya ya masih sederhana dan tidak ngubah gaya hidup ya, dan kalaf karena punya duit miliaran. By the way, saya akan sangat menghindari pengacara ya. Karena apa? Karena saya tahu bayar pengacara itu nggak murah. Bisa habis nanti 1 M yang saya punya. Terus saya juga nggak akan berkonfrontasi dengan para donatur saya ya. Karena jika saya pinter, itu bisa aja loh saya dapat lebih dari 1,5 miliar dari para donatur tersebut. Dengan ya jual kesedihan lah. Ngapain saya serang donaturnya? Terus wak saya yang sudah bantu saya itu gimana? Ya kalau saya sudah punya penghasilan 8 juta per bulan di Solo ya boleh-boleh aja mulai ngutangin wak saya ya. Kan pasti dengan uang 8 juta per bulan di Solo itu kan pastilah punya tabungan lah. Biaya hidup di Solo itu murah banget kok. Bisa lah kasih hutang kecil-kecil dulu 1-2 juta dulu. Bayar nggak ini orang? Ya karena kalau langsung saya kasih 100 juta, ya ini antara saya bego atau dibegoin gitu loh. Kian saya tuh orangnya hati-hati banget ya. Kalau ada orang tiba-tiba ya, apalagi saudara ya, tiba-tiba melas, tiba-tiba deketin, tiba-tiba care sekali ketika saya punya uang, ya kalau saya bakalan red flag ya ke dia ya. Saya akan aware sekali ya ke dia ya.
Dan ketika minta pinjaman uang, ya itu tadi, coba dulu 1-2 juta dulu, bayar nggak dia? Karena ya orang yang tiba-tiba deketin kita pas kita punya, ya kalau saya ya, kembali lagi, kalau saya akan memberikan prioritas ke nomor 100 terhadap orang itu ya. Nanti dulu lah. Terus hutang Shopee sama hutang Tokopedia ini gimana? Ya dibayar lah. Tapi setelah finansial saya kuat, setelah saya berhasil muterin duit 1,5 miliarnya itu tadi ya. Kenapa? Ya karena hutang 1,5 miliar itu tadi muncul sebelum saya punya duit 1,5 miliar. Jadi ya bayarnya setelah uang itu jadi passive income dan bisa diputer dan bisa menghasilkan uang untuk bayar hutang. Jadi gitu ya, kalau saya jadi Agus, kembali lagi, ini saya ya yang jadi Agus ya, bukan saya bahas Agusnya ya. Kalau solusi buat Agus, ya Agus sudah punya pengacara sendiri ya. Dan mereka bisa negosiasi, mau gimana ke depannya. Toh ya, yang saya tahu kan duit 1 miliarnya udah nggak di tangan Agus lagi ya, tapi di tangan Novi lewat yayasannya. Jadi ya, lagian kenapa sih Pak Agus ini malah ngelaporin Novi atas nama pencemaran nama baik? Karena ini ngeri loh, karena pasal pencemaran nama baik itu kan seperti pedang bermata ganda ya. Bisa untung, ya bisa buntung malahan. Ambil contoh nih, ada orang namanya Cecep. Cecep itu gendut, hitam, terus suka nyolong duit. Nah, ketika Cecep ngelaporin pencemaran nama baik ke orang yang nuduh dia, ya polisi akan melakukan tindakan ngecek. Bener nggak si Cecep itu orangnya gendut, hitam, dan suka nyolong duit? Lah kalau ternyata ketiga dugaan itu tadi bener, ya nggak jadi pencemaran nama baik dong. Yang ada si Cecep malah masuk penjara. So ya hati-hati banget ya yang namanya main hukum dan pakai pasal pencemaran nama baik. Karena salah-salah udah buta mata, buta hati, terus masuk penjara ditinggal istri.